Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kita kepada Quran masuk pada ayat yang ke-93 surah An-Nahl, surat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jikalau Allah itu menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kamu itu menjadi satu umat, satu agama, agama Islam, kalau Allah menghendaki. Walakin yudhillu may yasha, tapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang umat. Umat itu di Quran digunakan untuk menunjuk kepada masyarakat, tapi masyarakat atas dasar ikatan agama dan akidah keyakinan, namanya umat. Beda dengan istilah lain seperti kaum, syu'abun qabilatun. Kalau kaum itu satu masyarakat yang diikat dengan sistem kepemimpinan dan teritori kekuasaan kaum. Maka ada kaum Nuh, karena memang kawasannya di sekitar Babilonia, Mesopotamia, Irak Selatan. Nuh. Ada Hud, kaum Hud, ada kaum Samud, ada kaum Lut di wilayah Palestina dekat Yordania, dan ada umat Musa dan Isa. Musa di wilayah Mesir dan Isa di wilayah Palestina. Masyarakat yang diikat oleh sistem kekuasaan dan teritori wilayah, maka disebut dengan kaum, atau nanti kalau mengacu kepada suku maka disebut dengan qabilah. Ada 9 ayat di Quran itu yang redaksinya mirip. La ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu satu umat, satu masyarakat yang masyarakatnya beragama yang sama, agama Islam. 8 ayat yang menyatakan seperti itu. Satu di antaranya dengan redaksi walau syaa rabbukum laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, saya akan menjadikan manusia satu agama. 2 redaksi yang berbeda dalam 9 ayat yang tersebar di beberapa ayat Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, umat sebagai masyarakat yang dilandasi oleh sistem keyakinan, kepercayaan atau agama. Pada mulanya kita ini adalah manusia yang punya agama dengan agama yang sama, yang Al-Quran sebut sebagai agama yang lurus, yang hanif. Suatu masyarakat yang percaya kepada akan adanya keesaan Tuhan, keesaan Allah. Hanif, lurus, tidak belok, tidak bengkok. Nabi Adam alaihissalam diberi Allah wahyu, makanya menjadi nabi. Ajarannya adalah ajaran ketauhidan, penyembahan hanya kepada Allah. Dan ajaran kemanusiaan, bahwa manusia harus berbuat baik kepada siapapun. Itu yang kemudian terus berlanjut sampai kepada generasi berikutnya. Sepeninggal Nabi Adam alaihissalam, manusia tumbuh berkembang, kemudian mengalami kemajuan peradaban kemanusiaan.
maka terjadi banyak hal kekacauan, bahkan permusuhan di antara masyarakat. Pada surah Al-Baqarah itu 213 itu dikatakan bahwa ketika masyarakat manusia di awal-awal sepeninggal Nabi Adam alaihissalam mengalami kekacauan, mengalami chaos, ya, keributan, bahkan pertikaian, perkelahian antar sesama, maka tidak ada yang bisa mengatur, kecuali harus ada orang yang datang kemudian setelah itu yang bisa mengatur kehidupan, menata kehidupan yang lebih baik. Maka kemudian dinyatakan Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam memiliki fungsi yang besar dan beban yang sangat berat. Makanya sebahagian ulama mengatakan beban kerasulan itu diemban oleh Nabi Nuh alaihissalam. Karena begitu besarnya beban yang beliau emban, tugas yang berat, karena menata kembali kehidupan umat yang kacau balau karena perbedaan, perkelahian, pertikaian, pembunuhan dan sebagainya. Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa terjadi perkelahian, pertikaian? Bukankah datang kepada mereka ayat atau wahyu Tuhan? Iya. Tapi justru karena itu ketika datang wahyu Allah yang dibawa oleh Nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, apa yang terjadi? Mereka melakukan perkelahian, saling membantah, bahkan berargumentasi atas nama wahyu. Bagi yang bainahum, karena semata-mata rasa permusuhan di antara mereka. Pada pertemuan kita di beberapa hari yang lalu, kita membahas satu di antara sumber kejahatan itu adalah apa yang disebut dengan al-baghyu. Al-baghyu adalah sebuah bentuk kejahatan, kemungkaran yang terjadi yang sifatnya adalah komunal, kejahatan sosial, kejahatan masyarakat akibat rasa dengki antar sesama. Kedengkian, prasangka buruk ternyata menimbulkan kerusakan, kehancuran yang jauh lebih besar, yang disebut dengan kehancuran sosial. Baghiyam bainakum, permusuhan di antara kamu. Nah, umat pada masa sepeninggal Nabi Adam itu saling melakukan permusuhan akibat baghiyam bainahum, prasangka buruk, dan itu yang kemudian mengapa harus ada nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka mengatur, menata kembali kehidupan yang sudah kacau balau. Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, setelah Nabi Nuh alaihissalam dan sepeninggal beliau kembali terjadi penyimpangan-penyimpangan keyakinan, akidah dan kepercayaan. Sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam itulah dikenal terjadinya penyembahan patung berhala pertama kali. Jadi sejarah penyimpangan akidah dengan menyembah patung berhala, dengan mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, menyembah batu, itu dimulai sejak sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam. Dari salah seorang tokoh yang terkenal, Amr bin Lu'ay, yang pada suatu ketika di negeri Syam melihat masyarakat ketika melakukan perdagangan, mereka terbiasa untuk membawa batu sebagai penglaris dagang dulu. Jadi mun orang bahari berdagang itu ada penglaris, sampai wayah ini ada juga penglaris orang berdagang. Jadi tradisi itu sudah ada sejak zaman bahari. Pada ketika itu kalau orang berdagang membawa batu sebagai penglaris, awalnya kecil sejak batunya dibawa ke sana kemari, maka dagangnya laris manis. Lama-lama kemudian batunya menjadi besar dan tidak bisa lagi dibawa kemana-mana karena kebesaran.
Ketika berdagang kemudian batu itu harus diusap-usap, dipegang-pegang, dicium-cium, baru pergi berdagang sebagai penglaris. Maka Amr bin Lu'ay ini melihat tradisi masyarakat Syam ketika itu, ini apa? Ini batu. Untuk apa? Batu penglaris. Betulkah memang ini sebagai penglaris? Betul. Buktinya kami laris manis, kaya raya, pedagang sukses. Ujar Amr bin Lu'ay, menarik ini, bagus ini. Kalau begitu batu ini kubawa ke Arabia, dibawalah ke Makkah. Tidak tanggung-tanggung, batu besar itu dibawa. Itulah sejarahnya kemudian kenapa di Mekah itu ada batu yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Bahkan sampai masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. 360 patung berhala kemudian berkembang di Arabia sebagai wujud dari sesembahan dan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, inilah sejarah bahwa umat yang diikat oleh rasa keyakinan dan akidah kepada Allah yang awalnya itu satu sejak zaman Nabi Adam, tapi kemudian masyarakat pecah belah. Dan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sepeninggal beliau kemudian akidah pun pecah belah. Maka terjadi keragaman. Tidak hanya keragaman dari segi budaya, tapi juga keragaman dari segi agama, akidah dan keyakinan. Maka muncullah paganisme yang pertama. Aliran akidah yang berkeyakinan ada Tuhan dalam wujud seperti patung berhala. Maka patung kemudian disembah sebagaimana Tuhan yang dia yakini. Muncul kemudian akidah yang disebut dengan paham paganis atau paganisme, penyembah berhala. Baru kemudian berlanjut sampai ke zaman Nabi Musa. Allah menurunkan Taurat dalam bahasa Ibrani, pun ajarannya adalah ajaran Islam untuk mengembalikan kehidupan umat yang sudah menyimpang sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam. Taurat. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Taurat kemudian hilang. Kenapa? Invasi masyarakat dan kekuasaan Romawi di bagian barat, wilayah Bizantin. Maka terjadi eksodus besar-besaran masyarakat Mesir ke wilayah yang lain. Taurat hilang. Kehilangan Taurat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kehilangan pedoman hidup. Mana kitab kita hilang akibat serangan orang-orang Romawi, Bizantin bagian barat ketika itu. Lalu ada yang berinisiatif, daripada Taurat tidak ada sebagai pedoman hidup, kita polah aja kitab yang baru. Maka muncullah kitab yang disebut dengan Talmud sebagai ganti daripada Taurat. Tapi isinya sudah menyimpang dari Taurat yang dibawa Nabi Musa yang berasaskan kepada agama Islam. Tapi Taurat yang kemudian menyimpang yang disebut dengan Talmud sudah bercampur baur antara paham Romawi yang mendewakan dewa matahari dan dicampur aduk dengan ajaran Islam, sehingga kemudian terjadi penyimpangan dalam akidah. Tidak murni lagi menyembah kepada Allah, tapi sudah menyembah kepada para dewa, dewa matahari, dewa bintang, dewa bulan, dewa laut, dewa gunung dan sebagainya. Maka belakangan kemudian menjadi satu ajaran baru yang nanti menjadi agama yang disebut dengan agama Yahudi. Nisbah kepada komunitas masyarakat dari turunan Yahuza. Sampai kemudian muncul Nabi Isa alaihissalam mengembalikan kembali tatanan kehidupan baru yang sudah mengalami penyimpangan sepeninggal Nabi Musa. Nabi Isa datang diutus Allah dengan wahyu, dengan kitab Injil yang berbahasa Suryani. Yang beliau bawa juga adalah ajaran Islam. Bukan agama Nasrani, itu agama yang muncul belakangan setelah sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu mengajarkan umat tentang Islam.
Nabi Isa datang membawa ajaran Islam yang kemudian berupaya untuk mengembalikan, menata kembali kehidupan yang menyimpang sejak sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Muncullah Injil dalam bahasa Suryani yang isinya adalah ajaran Islam yang dulu sampai dari Nabi Adam alaihissalam ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, dan sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Tidak berhenti hanya sampai di situ, sampai kemudian pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Al-Qur'an yang berbahasa Arab, menata kembali sistem akidah yang menyimpang. Dan bukankah pada masa Rasulullah ketika beliau lahir, peradaban kemanusiaan begitu amat kacau, puncak kejahilan manusia pada zaman menjelang kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kegelapan, bodoh secara akidah. Jamaah rahimakumullah. Maka atas dasar ini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau Allah itu ingin menjadikan manusia satu agama, bisa saja. Walau sya'allah, kalau Allah menghendaki, bisa saja manusia satu agama, agama Islam. Karena Allah punya kehendak, punya masyiah. Dalam ajaran kalam, ilmu teologi, Allah punya masyiah, kehendak. Masyiah Allah itu ada dua, boleh jadi sifatnya adalah ikhtiari, memberikan pilihan kepada manusia, atau sifatnya adalah qahri, memberikan tekanan paksaan kepada manusia. Allah berkehendak dan Allah berkuasa atas kehendaknya. Tapi Allah kemudian menyatakan tidak ingin menjadikan manusia dalam satu agama yang sama. Mengapa? Disitulah kita baca pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-213 dan kemudian Al-Maidah 48. Karena manusia itu punya bawaan potensi untuk melakukan penentangan pada kebenaran. Potensi manusia itu setelah Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia diberikan potensi untuk melakukan keburukan, kejahatan, dan sekaligus berpotensi melakukan kebaikan. Maka ini menjadi gambaran bahwa ke depan manusia memang berpotensi melakukan penyimpangan, termasuk penyimpangan kepada agama, akidah, dan keyakinan. Dibuktikan dalam sejarah yang kita bacakan di awal, sejak zaman sepeninggal Nabi Adam, bahkan sepeninggal Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW datang, begitu banyak penyimpangan yang terjadi. Maka masuk akal kalau kemudian Allah mengatakan, kalau aku menghendaki satu agama itu bisa, karena Allah berkuasa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Apakah kemudian Allah itu zalim? Tidak, justru Allah itu maha adil. Karena potensi manusia bisa melakukan kejahatan, maka muncullah kemudian balasan. Wahyu yang Allah turunkan kepada manusia berfungsi membimbing manusia supaya manusia berada pada jalan kebaikan dan kebenaran. Maka Allah kemudian memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Pilih baik kah, pilih buruk. Agama itu pilihan. Manusia memilih untuk beragama, baikkah dia atau tidak, terserah manusia. Maka kemudian kalau manusia memilih untuk menjadi baik, dibalaslah dengan kebaikan. Ketika dia memilih kebenaran, maka akan mendapatkan keselamatan. Ketika dia milih beriman kepada Allah, maka Allah beri hidayah. Tapi kalau kemudian manusia memilih jalan yang sesat, jalan yang salah, memilih kekafiran, maka Allah menyesatkan dia sesuai dengan pilihannya. Maka di Quran, di ayat yang kita bacakan, yahdillahu bihi mayyasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki.
Manusia menghendaki baik, Allah beri kebaikan. Yudillu bihi may yasha, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki karena manusia memilih sesat. Manusia itu berkehendak dan kehendak manusia itu disetujui Allah. Maka bila manusia berkehendak untuk jahat, silahkan kata Allah kau jahat, karena kau punya pilihan. Kalau manusia untuk memilih tidak beriman kafir kepada Allah, silahkan kau kafir. Tapi ingat kata Allah, kalau kau memilih kafir, kau sesat dan disesatkan, dan resikonya adalah kau terima balasannya pada kehidupan akhirat kelak. Jadi Allah secara fitrah menyatakan manusia punya sifat dan watak, bisa jadi baik, bisa menjadi buruk, bisa orang itu beriman, bisa orang itu kafir. Ketika Allah mengatakan bahwa dia menyesatkan manusia, karena memang manusia yang memilih kesesatan. Ketika Allah menyatakan bahwa dia akan memberikan petunjuk kepada manusia, ya karena manusia yang memilih kebaikan dan kebenaran. Jadi bukan mengandung sebuah kezaliman kalau Allah menyesatkan manusia dan Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Allah menyesatkan karena manusia memilih sesat, itu menunjukkan keadilan Allah. Allah memberikan hidayah kepada manusia karena dia memilih iman dan kebaikan serta kebenaran karena nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kehendak Allah itu bisa ikhtiari dan bisa jabari atau qahri, di mana Allah menetapkan dan bahkan memaksa manusia untuk mendapatkan apa yang dia pilih. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, mengapa kemudian dalam tanda petik Allah membiarkan terjadinya keragaman, bahkan keragaman keyakinan, akidah dan bahkan agama? Liyabluwakum. Al-Baqarah 213. Liyabluwakum fima atakum, agar kami bisa menguji coba kamu. Ini wahyu sudah disampaikan oleh para nabi. Kebenaran ini baik, ini benar. Ini buruk, ini salah. Diuji coba. Allah menguji coba. Mana yang benar-benar bisa memilih kebaikan dan mana yang bisa meninggalkan keburukan. Diuji coba. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu untuk mencari kebaikan dan kebenaran itu. Jadi keragaman agama itu sesungguhnya ujian cobaan untuk kita. Bisakah kita memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana iman, mana kafir. Jadi agama adalah wadah uji coba. Maka beruntunglah orang yang ketika beragama bisa memilih yang baik. Dan celakalah orang yang ketika beragama memilih yang salah. Kebaikan itu bukan hanya pada pikiran akal kita, tapi kebaikan itu sumbernya adalah informasi wahyu yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, makanya di akhir ayat itu dikatakan wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan. Ini menunjukkan konsekuensi akibat yang bakal didapatkan oleh manusia atas pilihan yang dia lakukan. Bila orang memilih baik, Allah beri hidayah. Bila orang memilih jahat, Allah berikan dia kesesatan. Karena dia yang memilih. Maka Allah mengatakan akan kumintai pertanggungjawaban atas pilihanmu. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Inilah yang menunjukkan bahwa manusia itu punya pilihan atas apakah ingin menjadi baik atau ingin menjadi buruk. Allah hanya memberikan hidayah kalau dia memilih baik, dan Allah memberikan
kesesatan kalau dia memilih kejahatan.